Bro Wiki, Woi, emas lagi naik-naiknya nih. Ada nggak ya dampak buat emiten emas? wah menarik nih buat dikulik. Kita bahas prospek saham emas tahun 2026 ya. Wah oke tuh, bakal seperti apa nih Bro Wiki? Oke, jadi hari ini kita akan bahas emas yang belakangan menjadi bahan obrolan investor ya. Ini bukan cuma emas sebagai perhiasan ataupun tabungan klasik buat orang tua kita, tapi emas juga sebagai komoditas global, sebagai aset safe haven, dan tentunya sebagai saham. Riset terbaru dari NH Korindo Sekuritas Indonesia atau NHKSI yang terbit 20 Februari 2026 mempertahankan rekomendasi overweight untuk komoditas emas. Bahkan mereka mematok target harga akhir tahun di level 6.000 US dollar per troy ounce. Kenapa begitu optimis? Jawabannya ada pada dua faktor besar, yaitu adalah geopolitik dan kebijakan moneter global. Nah, kita hidup di era ketegangan geopolitik yang meningkat. Konflik antar negara, perang dagang, ketidakpastian arah kebijakan global, semua ini menciptakan satu kondisi yang membuat investor cemas. Dan ketika rasa cemas meningkat, investor cenderung mencari tempat berlindung. Dan emas selalu menjadi tempat berlindung tersebut. Lalu faktor kedua adalah suku bunga. Pasar mulai berspekulasi mengenai potensi penurunan suku bunga The Fed. Ketika suku bunga turun, maka daya tarik instrumen berbunga seperti deposito dan obligasi biasanya ikut menurun. Emas yang tidak memberikan bunga memang terlihat kurang menarik saat suku bunga tinggi. Tapi ketika suku bunga mulai turun, emas kembali kompetitif dan itulah katalis yang dinilai NHKSI bisa mendorong harga emas lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor fundamental. Salah satu penopang utama harga emas global dalam satu dekade terakhir adalah aksi akumulasi oleh bank sentral. Amerika Serikat, China, Rusia, dan juga negara-negara besar ini secara konsisten menambah cadangan emas mereka. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap risiko sistem keuangan global. Di tengah perubahan tataran ekonomi dunia dan meningkatnya fragmentasi geopolitik, emas menjadi semacam aset netral yang tidak bergantung pada mata uang tertentu. Sementara dari Indonesia, data dari World Gold Council menunjukkan lebih dari 65% responden di Indonesia menjadikan emas sebagai kelas aset pilihan utama. Baik dalam bentuk emas batangan, perhiasan maupun instrumen efek berbasis emas. Kalau kita lihat, bunga deposito sekitar 3,5%, sementara emas dalam 2 tahun terakhir mencatat kenaikan luar biasa, pilihan masyarakat jadi lebih masuk akal. Sebanyak 2025 aja, emas naik sekitar 44%. Sebelumnya pada tahun 2024 naik 33%. 2 tahun berturut-turut rally kuat bahkan mengungguli saham Asia, saham global, obligasi, dan komoditas lain. Itu bukan kenaikan biasa, itu momentum besar. Nah, bagaimana dengan emiten emas? NHKSI menjagokan 2 nama, yaitu adalah PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dan PT Merdeka Gold Resources Tbk atau EMAS. ANTM dinilai diuntungkan oleh pemulihan rantai pasok emas domestik dan setelah itu ekspansi smelter nikel mereka juga bisa menopang kinerja jangka menengah. Jadi bukan hanya bertumpu pada emas, tetapi ada diversifikasi pendapatan. Sementara saham emas memiliki salah satu aset emas terbesar yang belum dikembangkan di Asia Pasifik. Potensi produksi puncaknya diproyeksikan mencapai 500.000 ons pada tahun 2029. Ditambah lagi struktur biayanya kompetitif secara global. Ini penting karena di industri tambang efisiensi biaya sangat menentukan profitabilitas ketika harga komoditas berfluktuasi. Jadi kalau kita simpulkan, prospek emas saat ini didorong oleh kombinasi faktor makro dan fundamental, ketidakpastian geopolitik, potensi penurunan suku bunga, akumulasi bank sentral, suplai yang terbatas, serta minat masyarakat yang tetap tinggi. Tapi tentu saja, seperti semua instrumen investasi, emas juga tidak bebas risiko ya. Jika tensi geopolitik berada drastis atau suku bunga justru bertahan tinggi lebih lama dari ekspektasi, volatilitas tetap mungkin terjadi. Gimana, udah jelas belum? Sudah jelas bro, makasih penjelasannya ya. Sama-sama.